Selanjutnya puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan limpahan rahmatnya, alhamdulillah kita bisa dipertemukan di ruang pertemuan Hotel Bunda dalam rangka acara rapat kerja pengurus Inwakna Provinsi Sumatera Barat periode 2023-2024. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan menyanyikan Mars PPNI, Mars Inwakna. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Berawat majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia. Derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota bukti suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi KPNI yang kokoh,
hatimu ibaratkan semangat kerja, berbasis bukti kembangkan diri. Untuk Indonesia ibaratkan kemampuan nyata di mata dunia. Dengan gelora semangat berkarya, tak kenal lelah atas aliran penuh, tulus ikhlas dalam setiap layanan. Bingunglah bakti, inwokna jaya, menuju Indonesia sehat sejahtera. Himpunan perawat luka, sama dan kontingen selalu siap hadir di sisi pasien keluarga. Rela hati tapakan kaki untuk melayani seluruh negeri, wujudkan kepedulian sehat kepada sesama umat. Bukti hatimu ibaratkan semangat kerja, berbasis bukti kembangkan diri. Untuk Indonesia ibaratkan kemampuan nyata di mata dunia. Dengan gelora semangat berkarya, tak kenal lelah teruskan aliran penuh, tulus ikhlas dalam setiap layanan. Inwokna bangkit, inwokna jaya, menuju Indonesia sehat sejahtera. Acara kita lanjutkan, yaitu sambutan dari Ketua Inwokna Provinsi Sumatera Barat pada Ibu Rina Febrianti, MKEP WOC ITN, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita masih bisa diberi kesehatan, bernapas dengan gratis dan hadir di ruang ini dalam rangka Raker Inwokna setelah sekian purnama ya kita tidak bersua. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati panitia Raker Inwokna, walaupun jauh tapi dekat di hati ya. Nah, kemudian anggota Inwokna yang sangat-sangat saya banggakan dengan berbagai prestasi mereka di unit masing-masing. Marhaban, alan masalan ya, di Kota Padang kembali dalam rangka mohon maaf lahir dan batin karena kita masih di bulan Syawal. Baiklah, hari ini saya tidak akan banyak-banyak melakukan sambutan. Nanti kita pada ngantuk dan bosan. Seperti pantun, saya nggak punya pantun sekarang. Ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Nggak sempat bikin pantun tadi. Oke, baik. Adapun tujuan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa melaksanakan raker kita dengan waktu yang sangat singkat sekali dengan ide-ide yang luar biasa. Adapun tujuannya di sini bagaimana kita bisa merencanakan hal-hal yang dapat meningkatkan atau seperti tadi kita dengar lagunya kayak sudah kita nyanyikan bagaimana Inwokna itu jaya dan bagaimana Inwokna itu bangkit. Itu bermula dari kita semua. Kalau kita tidak memulai, mesti tidak akan jalan organisasi ini. Nah, program-program ini bagaimana kita mampu meningkatkan kompetensi kita sebagai pengurus dan juga perawat-perawat yang ada di Sumatera Barat yang punya peminatan khusus terkait dengan luka stoma dan kontinen. Nah, dengan program-program yang nanti kita akan buat, kita akan bisa berusaha untuk memperkenalkan bahwa Inwokna itu ada di Sumatera Barat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, diharapkan juga program ini
tidak terlalu besar, tetapi bagaimana seperti kita bicara sedikit tapi kecil ya. Bagaimana kita beribadah juga istiqomah ya, konsistennya itu seperti. Tapi berasa bagi semua perawat yang ada di lingkungan kita dan juga dan pasien terutama. Jadi perawat itu akan dikenal ketika pasiennya tahu, seperti itu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah bahwa saya akan sedikit bercerita terkait dengan kita pernah dipinang untuk melaksanakan pelatihan Imukna di Bangka Belitung, bukan Bangka Belitung, Tanjung Pinang. Syarat yang mereka ajukan adalah lembaga yang mengadakannya. Lembaga apa yang harus terakreditasi. Nah, PPNI memang sudah punya lembaga terakreditasi ya Pak Wawan, hanya saja lokasinya di Jakarta. Nah, mau tidak mau, kalau kita bisa menghasilkan suatu perawat yang bersertifikat leukastoma dan kontinen, kita harus kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi. Yang untuk saat sekarang baru ada M Jamil dan yang di Gunung Pangilun sudah ya, Baberkes ya, Baberkes. Nah, tapi kemarin memang karena saya di M Jamil sudah menjajaki dengan iklan M Jamil, mereka bersedia untuk sebagai kita untuk IKS. Nanti saya sudah share ke Bu Rosi untuk hal tersebut. Ini suatu hal langkah sehingga ketika kita melahirkan seorang perawat bersertifikat leukastoma, mereka punya 2 sertifikat. Sertifikat Kemenkes dan sertifikat keahlian dari OP. Itu yang mereka tanya biasanya. Nah, rumah sakit pun yang mau kerjasama dia juga minta, apakah sertifikat kami nanti diterima ketika akreditasi. Kalau kita hanya sertifikat OP, rumah sakit tidak mau ketika ada akreditasi. Nah, itu suatu hal pelajaran besar yang kita jajaki bersama. Kemudian bagaimana selain dengan bagaimana peningkatan kompetensi, itu juga bagaimana kita mengetahui data berapa sekarang yang ada klinik luka atau praktek mandiri luka yang ada di Sumatera Barat. Nah, selamat buat Rosi yang sudah membuka. Wiwi sudah alhamdulillah dengan hidroponik dan lukanya hapus untuk kita. Pipin yang sudah maju berkembang. Nah, ketuanya sendiri yang belum berkembang. Tapi terbuka ya, terbuka. Tapi sudah banyak kembang-kembang yang lainnya di mana-mana. Mungkin ini akan ada lagi nanti. Rezeki itu tidak akan tertukar. Dimanapun kliniknya tidak jadi masalah, saya rasa. Bukit Tinggi tinggal lagi nih, Trisna. Bukit Tinggi walaupun ada persaingan lain ya, nggak apa-apa. Udah ada ya? Kalau khusus lokasi belum, cuma ada praktek mandiri. Oh iya, berarti Trisna nanti ke depannya kita kasih info. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana hari ini kita mengeluarkan ide-ide kita terkait dengan rencana kita ke depan, walaupun sudah di tengah semester ya, di pertengahan semester, tapi tidak ada salahnya ini suatu program yang mungkin bisa kita lahirkan, kita laksanakan, dan kita nanti presentasikan bersama-sama sehingga day by day, bulan per bulan kita punya hal-hal kecil yang bisa kita laksanakan untuk masing-masing kita dan organisasi kita. Terima kasih, selamat berakhir, dan permohonan maaf yang terutama disampaikan oleh Ibu Gusti Sumarsih dan Ibu Mira Susanti yang kemarin kita undang untuk ikut sebagai pembina untuk memberikan saran dan masukan buat kita, karena beliau berdua ada kegiatan, tapi Bu Mira sudah memberikan suatu ide buat kita, sehingga walaupun tidak ada pembina nanti kita sambil berjalan bisa konsultasi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu yang jauh-jauh sudah datang dari luar kota. Mungkin nanti kita coret sedikit bendahara apakah ada transportnya ke kita semua. Ya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan acara kepada pimpinan sidang yang dipimpin oleh Bapak Wawan Wahyudi MKep. Kepada Bu Lina dan Pak Wah mungkin bisa mengambil tempat untuk penyerahan
kepada pimpinan sidang. Indukna. Yang sudah tahu Ibu Panitia Susunan Acara memberikan kesempatan kami untuk memimpin rapat kerja Indokna 2023. Bu Mai pakai mukenanya Dewi anak nantu. Kami mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rapat kerja Indokna tanggal 18 Mei 2023 kami buka. Ya, sebelum kita mulai adalah saya sebagai pimpinan sidang, kemudian sebelah kanan itu Ibu Sil, kemudian sebelah kiri saya Bu Alia Roza sebagai sekretaris, kemudian sekaligus anggota. Oke, rapat kerja adalah rapat yang dilakukan suatu organisasi untuk mengevaluasi kerja yang sebelumnya, kemudian akan membuat rancangan kerja berikutnya. Bagaimana organisasi itu menjalankan tugasnya, kemudian wewenangnya sesuai dengan yang diamanahkan oleh ADRT-nya. Sekarang kita melakukan mengevaluasi pekerjaan kita sebelum tahun 2003, kemudian apa rencana kita setelah rapat kerja ini untuk kedepannya. Untuk lebih terstruktur, sistematis, maka kami harapkan Indokna itu mempunyai bidang-bidang. Yang pertama adalah bidang kredensial, kemudian ada bidang pelayanan, kemudian ada bidang diklat. 3 ya. Kemudian advokasi, kemudian satu lagi advokasi dan hukum ya. 4 ya. Kredensial, diklat, pelayanan sama advokasi. Nah, kami sudah diamanahkan oleh pihak panitia ketua panitia sebelumnya bahwa masing-masing bidang sudah membuat program kerja. Maka program tersebut apakah perlu kita diskusikan? Kami beri waktu lebih kurang sepakatan kita 10-15 menit, 20 menit diskusikan dulu baru ditampilkan. Kompetensi yang spesifiknya dengan kompetensi kita perawatan luka, ya. Mampu nggak kita melihat bahwa pengurus ini dan anggotanya mempunyai kompetensi untuk melakukan perawatan luka sesuai yang diharapkan oleh Indokna. Tentu ada syarat, orang yang dikatakan kompeten itu harus ada syarat. Maka orang kredensial yang menetapkan persyaratan tersebut. Silakan bagaimana mulai dari pendaftaran, kemudian bagaimana melakukannya, kemudian apa yang menyatakan bahwa seorang itu sudah direkredensial. Oke, silakan. Diketuai oleh Bapak Wawan Wahyudi. Yang diketuai oleh Bapak Wawan Wahyudi selaku Ketua Subkredensial dan anggotanya saya sendiri Fatmawati dan yang divisi lain kelompoknya dulu ya. Oke, Siapa tahu ada usulannya. Ya, jadi kita mencoba menyusun program kerja dari subkredensial di Indokna ini yang nak tayang yang sebelah sana. Kami membuat beberapa kegiatan ya. Yang pertama, sebelum kita melakukan kredensial di di Indokna itu kita harus membuat panduan kredensial dahulu ya. Cuman masalahnya nanti panduan kredensial yang kita buat tentu harus sesuai dengan tata naskah yang ada di Indokna. Kalau kita di rumah sakit kita kan ada bab 1 misalnya pendahuluan, bab 2 ruang lingkup, bab 3 nanti kan ada tata laksana, kemudian 4 kemudian dokumentasinya. Apakah kita punya tata naskah yang perlu di Indokna? Jadi semua panduan yang akan kita buat, baik itu panduan di subdivisi apa tadi yang disampaikan Pak Wawan, jadi kita sama seragam semuanya ya. Nah, jadi
Nanti karena kita tahu bahwa di luka itu ada 3 luka dasar, kemudian luka inkontinen dan stoma, ya. Jadi pertama kali kita buat panduan kredensial dahulu, kemudian apa-apa aja item yang ada di panduan kredensial itu biasanya yaitu bagaimana apa aja format-format yang kita butuhkan, tahapan-tahapan yang ada di kredensial tersebut. Kemudian itu indikator yang untuk pencapaian dari kegiatan tersebut, pertama yaitu adanya panduan kredensial itu terlebih dahulu. Targetnya kita sudah ada panduan ya dalam waktu bulan Juli 2023 kita siapkan. Ya, di Juli 2023 kita buat panduan sesuai area keperawatan luka, inkontinen dan stoma nantinya. Kemudian kita rekomendasikan tahapan proses kredensial dan rekredensial. Kalau kita di rumah sakit itu biasanya sebelum melakukan tahap kredensial kita lakukan asesmen kompetensi terlebih dahulu. Apakah memang layak mereka berada di area keperawatan misalnya 3. Jadi kan terbuka 3 area keperawatan luka, area keperawatan inkontinen dan stoma. Jadi kita bagi, tapi tahapannya sama semua area gitu kan. Jadi semua anggota Inhokna itu nanti yang akan dilakukan proses kredensial itu akan kita verifikasi mungkin awal-awal ini dengan cara yaitu verifikasi berkas kredensialnya atau portofolionya dengan ya. Untuk verifikasinya kita lakukan secara portofolio terlebih dahulu. Kita rencanakan waktunya bulan Agustus tahun 2023. Tentu setelah panduan kita susun baru bisa kita lakukan sesuai dengan panduan yang kita buat. Kemudian putih itu berisi daftar kompetensi yang ada sesuai area tadi. Apakah area keperawatan luka, apakah area kontinen dan ataukah area stoma. Jadi kita bagi per 3 area tadi. Ya, dan berisi daftar kompetensi, kemudian syarat apa yang harus dimiliki oleh perawat luka ya sesuai dengan areanya tadi, apakah pelatihannya, kemudian kompetensi yang bisa dilakukannya selama sesuai dengan areanya tersebut, kemudian minimal berapa kali dia dapat melakukan tindakan misalnya luka dengan pegang pad atau apa gitu kan, sekian kali itu dilakukan dengan mandiri atau supervisi atau bagaimana. Rencananya bulan Agustus 2023 kita fixkan begitu buku putih ya. Setelah buku putih itu kita susun, barulah kita bisa menyusun daftar rincian kewenangan klinis sesuai dengan area keperawatan luka tersebut. Ya, karena di buku putih itu ada list daftar kompetensi yang sesuai area tadi. Barulah bisa kita menyusun daftar rincian yang kita indikatornya yaitu daftar rincian kewenangan klinis itu ada di setiap anggota Inhokna. Jadi kita mulai dari anggota kita terlebih dahulu. Nanti kan setiap daerah, misalnya dari Bukit Tinggi, dari Painan, itu kan nanti banyak anggotanya. Jadi kita lakukan kredensialnya di pusat di sini di Sumatera Barat ini nantinya. Kemudian itu kita target itu September 2023 ya. Setelah kita susun rincian, sudah ada rincian, baru kita melakukan kredensial secara berkala untuk semua anggota Inhokna. Jadi kita lakukan dulu kredensial karena kita kan pertama kali baru ya, makanya kita lakukan kredensial seluruh anggota Inhokna itu kita mulai dengan minggu kedua Desember per ujung tahun ya, karena kita punya kesibukan masing-masing di wilayah atau rumah sakit masing-masing ya. Kemudian setelah kita melakukan kredensial nanti, setelah selesai kredensial itu biasanya kita membuat laporan dari seluruh kredensial yang kita lakukan ya.
Dan kita buat laporan capaian dari subkredensial itu. Kalau ada tambahan anggota baru, kita mulai dari anggota kita terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kalau ada anggota dari rumah sakitnya nanti kita lakukan lagi kredensial itu per 3 bulan saja. Minggu ke-2 Desember, maka tentu laporannya nanti kita susun pas minggu ke-4 Desember. Ya. Kemudian setelah itu setelah kredensial itu kita lakukan, ya, misalnya ada pemulihan kewenangan klinis, seandainya ada anggota kita yang sakit atau berhenti atau gimana, kalau di rumah sakit kan seperti itu. Jadi kita rekomendasikan pemulihan itu tahap apa? Tahap nanti lagi untuk jangka panjangnya, ya, merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis bagi anggota Inmukna jika ada anggota kita yang sakit atau pensiun atau gimana, ya. Kemudian laksanakan rapat rutin subkredensial, ya. Karena kita di subkredensial itu bertiga dari Jamil, ya, alhamdulillah mungkin kita bisa lakukan rapat, ya, itu sepanjang 2023. Kemudian juga kita melakukan supervisi pelaksanaan rincian kewenangan klinis yang sesuai yang kita buat, itu kita bagi per area masing-masing. Seperti Bukit Tinggi yang melakukan supervisi adalah Inmukna yang ada di Bukit Tinggi, ya, minimal sekali 3 bulan sesuai area masing-masing. Itu perencanaan kita ke depannya, mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan, ya. Itu sementara dulu perencanaan dari kami subkredensial dari Inmukna. Ya, terima kasih. Kami harapkan juga masukan dari Bapak Ibu semua sehingga apa yang kita rencanakan dapat atau mampu laksana nantinya. Terima kasih. Saudara dan jamaah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kami ucapkan kepada kelompok bidang kredensial dan kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut, salut. Kayak luar biasa bidang kredensial. Yang pertama, kalau memang nanti padatnya sudah selesai, nanti kita lewat ketua DPW kita, Inmukna akan menyurati pusat untuk disahkan paduan kredensial untuk Sumatera Barat. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga nanti kita mengkredensial sebagai mitra lestari daripada rumah sakit khusus bedah. Kartika Dokter, Panasuri, jadi perawat itu nanti untuk memberikan kewenangan klinis terhadap pakaran luka, dia minta, itu kan bisa minta ke organisasi profesi, bisa minta ke rumah sakit, bisa minta ke pendidikan. Nah, kita buktikan bahwa organisasi profesi yang pertama untuk himpunan atau ikatan kita mengkredensial ke rumah sakit khusus bedah yang ada di Sumatera Barat minimal. Bagi itu, ya memang sini kepakarannya. Ya, mencari pakar. Kalau PPNI kan dia masih umum gitu. Kalau kita bahkan sini, kita bisa menawarkan bahwa mitra lestari yang sesungguhnya adalah himpunan yang memang berkecimpung di BUK. Nah, kalau ada Bapak, Bu Lina juga dipanggil. Nah, lihat sertifikatnya. Kalau sertifikat ini kewenangan klinisnya ini. Yang lainnya boleh dikerjakan dengan catatan mungkin disupervisi oleh Bu Lina, sebutannya Bu Lina. Nah, gitu. Walaupun ini sudah buka prakteknya. Akhirnya seperti itu. Jadi keteraturan di hukum kita juga patuhi. Ya, dia belum pelatihannya, belum ini cuma dilihat aja kan seminar-seminarnya, belumnya bisa dikerjakan, tapi dengan buat tertulisnya itu dia masih disupervisi dari jarak jauh oleh Bu Lina, yang kepakarannya sudah ada. Seperti itu. Yang campuran dulu. Kalau yang sudah tingkat udah basic, apalagi intermediate ini, advance-nya ini kewenangan dia dalam melakukan prakteknya, baik dari rumah sakit maupun di tempat dia praktek klinik mandirinya. Seperti itu, ya. Silakan, yang lain ada masukan, silakan. Ya, dari Nestisna, dari Padang Panjang Bukit Tinggi. Iya, uang sakunya Bukit Tinggi, kalau Bukit Tinggi. Ya, kalau Padang Panjang uang sakunya Padang Panjang. Terima kasih pimpinan sidang. Mungkin untuk menanggapi program kerja yang ada di subkomite kredensial, karena kalau program kerja DPW itu kita akan menurunkan apa yang sudah disusun oleh DPP. Nah, saya lihat dari DPP untuk bidang kredensial itu kan sudah ada penyusunan white paper dari DPP. Nah, apakah kita di DPW ini akan menyusun lagi, atau mungkin sebaiknya kita di DPW ini adalah mensosialisasikan white paper yang sudah disusun oleh
DPP kepada teman-teman sejawat yang mempunyai praktek mandiri gitu. Mungkin itu saran dari saya satu. Kemudian untuk kredensial, saya lihat juga di DPP mereka sudah merencanakan untuk menyusun proses kredensial secara online yang terintegrasi di website DPP Inwokna gitu. Apakah mungkin perlu kita di DPW-nya gimana, atau kita bikinkan juga di formnya supaya nanti bisa dikonekkan ke DPP dan disosialisasikan juga kepada teman-teman yang punya praktik mandiri. Nah kemudian di salah satunya untuk pelaksanaan proses kredensial dan dekredensial bagi pelawat dari DPP itu untuk penyusunan mitra bestari gitu, mitra bestari dari DPP. Sementara mungkin kalau saran saya untuk kita di DPW adalah kita juga membuat mitra bestari di area DPW Inwokna Sumatera Barat. Mungkin itu saja pimpinan kita, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Tisna. Ya kalau memang DPP sudah ada white paper-nya berarti kita menurunkan itu. Sekarang DPP sudah ada. Kalau saya lihat program kerja yang dari DPP itu adalah menyusun white paper. Berarti kita membantu mengusulkan, berarti kita mengusulkan. Ya kan belum terbit ini dia tuh. Berarti mengusulkan white paper untuk Sumatera Barat, gitu kan? Nanti dia sebagai panduan juga. Nah, kemudian proses kredensial, mensosialisasi proses kredensial baru. Mungkin maaf dipotong tidak sidang. Kalau kita lihat waktu pelaksanaannya di DPP itu adalah Juli Oktober 2022. Apakah mungkin kita bisa bertanya ke Ketua DPW Inwokna Sumbar, apakah memang sudah ada atau belum gitu white paper yang dari DPP gitu. Kalau memang sudah ada, berarti kan kita di DPW akan mensosialisasikan white paper tersebut kepada teman-teman sejawat kita yang mempunyai praktek mandiri. Ya, Bu Dina mungkin bisa jawab boleh gimana sampai di mana sedang perjalanannya white paper itu sebenarnya di pusat. Karena kita akan mensinergikan tugas kita. Terima kasih Ketua Sidang. Saya juga sudah membaca yang baik dari Inwokna DPW Sumbar maupun DPP. Kalau saya beberapa kali ikut rapat ketika raker, memang semuanya belum ada itu Pak Omar, belum ada. Hanya saja memang sudah ada tim-timnya yang akan membuat. Ketika kita di Jogja juga, di Jogja belum ada. Jadi memang setelah raker itu kemarin tanggal 30 kebetulan saya kan nggak ikut, tapi saya ikut secara ini saja. Itu bisa kita ikut rapat-rapat online-nya bisa. Mereka juga sedang merancang. Nah kalau saya setujunya pasti mereka mengambilnya dari kurikulum. Tidak ada salahnya, saya setuju dengan Pak Wawan. Tidak ada salahnya, betul kata Mas Trisna bahwa kita menunggu dari DPP, itu betul sekali. Nggak mungkin DPP punya sendiri, pasti turunnya dari DPP. Hanya saja mesti merujuk kepada kurikulum. Semoga salah waktu itu Rosi masih ada ini kan? Mas Rosi masih ada ini kan? Yang basic itu apa? Yang intermediate itu, yang advance itu apa? Itu pasti jadi white paper. Nah, selain dari white paper yang ada di Komite Keperawatan juga kita bisa merujuk. Tetapi kurikulum menjadi dasar untuk membuat suatu white paper. Boleh saja Inwokna DPW Sumbar buat, tapi ketika nanti kita bisa, saya setuju Pak, misalnya nanti ketika diturunkan dari DPW kan mereka pasti minta input dari DPW, ya kita bisa share, bisa karena kita lihat bangsa pasarnya kayaknya advance-nya begini deh, tapi pasti mereka sudah kurikulum, itu tuh adanya di kurikulum Inwokna, masa WUN, ada kurikulum WUN itu masa udah ada tuh kurikulum WUN ada ya, menurut ya. Kurikulum WUN, kurikulum Stoma udah ada kayaknya ya. Itu bisa sebagai panduan untuk awal untuk bikin white paper. Kita tetap menunggu karena Jakarta aja baru raker. Untuk level Jakarta baru raker. raker kemarin. Kalau nggak salah hari ini tanggal 18, 19 tim Inwokna ikut TOT di pusat semuanya, TOT terintegrasi, ya semua ketua-ketua bidang. Nah itu kan mereka dari seluruh Indonesia tuh Pak. Biasanya kegiatannya online sama kayak kita juga, karena mereka
per divisi kredensial online, divisi ini online, seperti itu. Kurikulumnya Iya, cari rasa dari kurikulum saja. ada basic dan advance-nya. Iya, kayaknya merujuk di sini karena materi saya setuju kata Pak Wawan. Nggak mungkin misalnya Rosi baru basic ya, Rosi juga sih cuma ini aja. Yang lainnya masih disebut, walaupun secara kompetensi, secara pengalaman klinis sudah high level, misalnya ada intermediate atau advance ya, tetapi belum bisa dikatakan seperti itu. Nah, walaupun belum ada regulasi, tapi ketika kita berjenjang, kalau misalnya kan kita mengkaji yang terburuk ya Pak Wawan ya, mengkaji hukum, dia baru basic, tapi walau bisa, tapi rasanya untuk hal seperti itu rentetannya panjang itu. Rasanya nggak apa-apa kita ngambil dari sini. Kan kita baru merancang. Di Jakarta pun baru merancang mereka dan kerjanya biasanya online juga. Rasanya merujuk di sini, nggak ada rujukan lain lagi. Kurikulum, karena pasti pelatihan kita berdasarkan basic, kurikulumnya hanya sampai perawatan luka kanker, perawatan luka diabetes, perawatan luka tekan. Nah, nggak ada luka bakar, berarti belum levelnya untuk basic luka bakar. Nah, seperti itu. Atau seperti contoh, misalnya ada dehiscent, fistula, bukan levelnya basic. Itu udah intermediate. Fistula mungkin sudah levelnya advance. Kan basic nggak contohnya misalnya di RSUD nggak ketemu, sama aja dengan PPK yang rumah sakit ya. Levelnya M Jamil tuh ketemu udah fistula. Nah, RSUD nggak ada. Seperti itu kira-kira. Jadi itulah regulasi yang ada, kita pasti tidak merujuk. Makanya M Jamil misalnya level perawatnya lebih cepat mungkin, karena memang kasus-kasusnya banyak di situ ditemui. Gitu kira-kira. Bisa saja nanti ITN-nya akan lebih banyak di M Jamil karena sudah advance tadi. Kemarin sempat ada diskusi pusat, saya minta ITN-nya diadakan di Padang loh, karena Padang sudah, M Jamil sudah terakreditasi. Kalahnya saya adalah saya nggak punya narasumber fasilitator yang ITN, hanya saya, Bu Cici sama Bu Elvi. Nah, itu akan sulit. Jadi kalau ITN-nya ada di Padang itu luar biasa karena secara struktur lembaga terakreditasi M Jamil sudah punya. Nah, itu salah satu langkah kita akan ambil peluang-peluang seperti itu. Mumpung kami masih di M Jamil, masih duduk di M Jamil ya Pak Wawan, masih bisa untuk bernegosiasi. Jadi ini juga masih bisa dimanfaatkan lah ya. Bisa negosiasi dengan bidang, bisa negosiasi dengan diklik, itu masih bisa kita. Kalau kita sudah ini agak sulit nanti sebenarnya ada perubahan, ada segala macam. Jadi kembali ke sini, mungkin dari panduan bisa white papernya ini saya rasa buatin. Nanti sambil menunggu ya Pak Wawan, sambil menunggu panduan dari pusat, dan kita juga kalau mau jadi mitra bestari, kita sudah level berapa? Kita sudah kredensial sudah basic, intermediate atau advance. Nah, baru bisa kita. Untuk basic kita bisa, udah banyak gitu. Kalau untuk intermediate, nah kalau saya maunya sih ITN. Nah, kalau udah ITN itu sudah advance. Seperti itu. Ya mungkin gitu kali buat Nurse Trisna sama Ketua Sidang. Ya, terima kasih Bu Dina. Jadi tujuannya ini adalah bagaimana kita menata dan mengelola Inokna Sumatera Barat. Kita tata, kita kelola. Kemudian hasil tata kelolaan kita itu kalau pusat belum keluar juga kita usul. Kedua pengusul. Tapi kalau udah keluar, otomatis kita yang sudah kita tata kelola itu kita compare bertentangan dengan yang dikeluarkan pusat enggak. Tapi saya rasa kalau buat kita kerja ini bisa ngusul kita, bisa ngusul usulan panduan kredensial Inokna Sumatera Barat dari DPW Sumatera Barat. Kita usul jadi panduan, jadi patokan bagi mereka. Sumatera Barat kayak gini ya. Kalau yang basic mereka menatanya kayak gini, syaratnya ini, kemudian RKK-nya apa. Kalau intermediate ini, syaratnya ini apa, advance-nya ini, seperti itu. Kemudian di white paper juga disebutkan tuh sumber daya yang ada Sumatera Barat tuh sebutin yang masuk Inokna tuh sudah misalnya kedua Bu Lina sudah mengikuti pelatihan kita ini. Nah, kemudian ya pengawas kita Bu Cici udah ini ya, seperti itu. Dia udah tahu dia.
Nah ini nanti berhubungan erat dengan pihak Diklit. Diklit siap-siap mapping profil kita sekarang ini berada di mana, di basic semua. Diklit harus mempersiapkan itu. Kita harus bangkit, jangan di basic terus. Program Diklit naik. Bagaimana caranya untuk bisa melatihan lebih dengan? Ya kerjasama dengan bendahara, kerjasama dengan sponsor. Kita Habib atau Bip, nah bisa berangkat. Ini kan ada syarat target Diklit. Tahun ini 2 ITN, 2 tahun lagi tambah 2 lagi. Nah, seperti itu. Jadi berkembang kita. Kalau mitra pelestari udah selesai semua, kita tawarkan ke rumah sakit khusus bedah itu. Kami Inwoknas Sumatera Barat ini sumber daya kami untuk melakukan kredensial perawat yang ada di rumah sakit Bapak, kami siap. Itu udah kita tata, udah kelola. Jadi dia minta secara akreditasi sah kita melakukan kredensial pada rumah sakit Ropan Suri, Dokter, Panjang ada rumah sakit bedah. Tidak ada, kalau ada sah. Ke Palembang pun sah kita. Kalau Palembang belum ada rumah sakit bedahnya, masih bingung dia mengkredensial perawat dulu, sah ke Palembang, sah ke Medan. Karena kita sudah siap secara regulasi, sudah siap itu ke depannya. Nah, secara online juga bisa kita mengkredensial secara online karena kita sudah ada ininya. Kalau memang boleh secara online kita di Pemerintah Pusat sah, boleh. Ya. Oke. Kalau memang perlu sampai ke tingkat asesor, kita tingkat asesor gitu. Dia akan disyaratkan mengkredensial sampai tingkat asesor kita apa yang di pusat. Nah, kita ikuti. Akhirnya seperti itu ya. Nah, seperti sekarang mungkin tolong kelompok kredensial siapkan itu. Teluran kita minimal target kita mengusulkan ke TPP usulan panduan dan white paper Inwoknas Sumatera Barat. Oke ya, setuju ya? Nah, silakan. Berarti kalau misalnya didiskusikan, kamu di sana. Silakan lagi penjelasan. Ya. Berarti mungkin sebaiknya untuk baiklah, kami dari divisi Diklat dari Inwoknas Sumatera Barat mencoba untuk memaparkan program kerja dari divisi Diklat. Dan sebelumnya mungkin kami sedikit menyampaikan kepada pimpinan sidang dan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dari divisi Diklat sampai hari ini kita belum mendapatkan turunan program kerja dari DPP, dan kita sudah konfirmasi dan sampai hari ini belum juga didapatkan, tapi tidak menghilangkan arti program kerja dari Diklat, dan kita mencoba merangkum beberapa kegiatan yang mungkin bisa kita laksanakan di 6 bulan terakhir di tahun 2023 ini. Adapun rencana kegiatan yang kami tuangkan di dalam kegiatan dari tim Diklat, yang pertama menyusun dulu untuk kegiatan dalam 6 bulan terakhir ini untuk rangkaian kegiatan dari tim Diklat. Dan selanjutnya melaksanakan pelatihan perawatan muka dasar. Ini juga mengingat karena terakhir kegiatan kita ini baru yang kita lakukan hanya untuk internal kita waktu itu di 2022, dan di 2023 kita baru melakukan untuk webinar. Nah, untuk pelatihan perawatan muka dasar ini menjadi salah satu hal yang harus segera dari tim Diklat lakukan setelah kegiatan rapat kerja kita pada hari ini. Dan ini kita harap bisa kita laksanakan untuk 2 periode dalam kurang waktu 6 bulan ini, dan kita berharap ini juga salah satu upaya kita untuk menambah sisi income kita untuk proses kegiatan berikutnya yang akan kita laksanakan. Dan tadi ini juga masukan dari beberapa teman-teman terkait dengan pelaksanaan perawatan muka dasar ini. Juga kami minta masukan juga nanti dari Bapak sekalian bagaimana pelaksanaannya, apakah nanti bisa kita laksanakan untuk 2 wilayah. Jadi tidak hanya terpusat untuk di Padang, tapi bisa kita laksanakan mungkin di Bukit Tinggi atau untuk di Solo atau di Damastraya. Selanjutnya rangkaian kegiatan yang rencana kita laksanakan itu melaksanakan pelatihan kegiatan stoma dan inkontinensia. Ini merupakan lanjutan setelah nanti muka dasar kita lakukan dengan 2 periode kegiatan. Kita akan lanjutkan untuk kegiatan pelatihan stoma dan inkontinensia. Ini kita rencanakan di bulan Agustus berlanjut setelah pelatihan perawatan dasar. Selanjutnya ini yang poin keempat, ini adalah cita-cita.
kita berharap kita mempunyai klinik untuk perawatan luka yang memang Inwokna punya, ya. Dan ini menjadi wujud dari aplikasi kita sebagai salah satu organisasi perawatan luka, dan ini menjadi juga wujud kita di masyarakat, bagaimana perawatan luka itu berada di masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan bisa terrealisasi kalau memang semua finansial kita bisa terpenuhi. Ya. Yang menjadi sekretariat juga sekalian. Selanjutnya di akhir tahun ini dan berevaluasi dari beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, dan tadi seperti disampaikan juga terkait dengan kredensial, dan kita berharap juga bahwa untuk kita semua pengurus yang tergabung di dalam Inwokna, kita berharap ada standarisasi kita dan kita memiliki kompetensi yang sama terkait dengan pelatihan perawatan luka ini, sehingga kita berharap nanti akan dilaksanakannya training of trainer untuk perawatan luka bagi anggota Inwokna Sumbar. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan nanti kedepannya kita sudah bisa membagi diri dan semua kita siap untuk berkontribusi dalam tindakan itu. Dan selanjutnya kegiatan yang diklat rencanakan adalah menghasilkan karya ilmiah, ya. Kita upayakan di 6 bulan terakhir ini kita bisa publish 1 karya ilmiah. Dan ini menjadi salah satu kontribusi juga nanti beberapa teman dari daerah untuk bisa berkontribusi memberikan data yang akan kita input dan kita jadikan salah satu publikasi dari Inwokna. Selanjutnya rapat rutin untuk dari tim diklat 2 kali sebulan. Nah, mungkin itu gambaran sedikit dari program kerja dari tim diklat. Mungkin Bu Wit atau Bu Devi ada yang mau ditambahkan? Mungkin itu saja. Mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian, ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bidang diklat sudah mau diskusinya terhadap rencana kerja di bidang diklat. Sekarang kita foto secara bersama kemampuan untuk melaksanakannya. Silakan dari Neswati. Terima kasih Ketua Sidang, ya. Dari rancangan program kerja yang dibuat oleh bidang diklat, ya. Pertama yaitu menyusun pola kegiatan pendidikan dan pelatihan perawatan luka di Inwokna Sumbar. Jadi di sini kan menyusun pola kegiatan. Menurut saya menyusun perencanaan pelatihan cocoknya. Jadi kita susun perencanaan pelatihan apa saja yang akan kita adakan, ya. Mungkin di perencanaan pelatihan itu berisi tentang pelatihannya sesuai dengan area, apakah untuk luka basic apa, untuk luka intermediate apa, luka advance apa, kemudian untuk luka stoma apa, kemudian luka inkontinen apa. Kemudian di perencanaan tersebut include semuanya, yaitu mengenai tonnya kita buat sendiri, kemudian lama pelatihannya berapa lama, kemudian waktu pelatihannya kapan, kemudian pesertanya targetnya siapa, jumlah pesertanya apa, PJ-nya siapa, biayanya dari mana. Mungkin itu untuk pertama. Kalau udah pertama kita menyusun perencanaan pelatihan, nanti untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan perawatan luka dasar ini sudah include di poin rincian kegiatan nomor 1. Karena kan itu kita merencanakan, nanti teknisnya kita melaksanakan perencanaan pelatihan yang kita susun di nomor 1 tadi. Kemudian setelah itu mungkin tambahan dari yang itu kita buat poster. Biasanya kan setiap Pilnas Inwokna itu kan ada lomba poster. Selain itu juga penelitian di Inwokna. Kemudian selain itu setiap bidang kita kan setiap tahun buat laporan, mungkin terakhirnya buat laporan per bidang di Inwokna gitu. Jadi melaksanakan kegiatan pelatihan perawatan luka dasar, pelatihan stoma, ini diinputkan aja ke nomor 1 gitu. Karena di sana tuh sudah kita rinci pelatihan-pelatihan yang kita butuhkan untuk akan kita jadwalkan pada waktunya kapan. Seperti itu Ketua Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat rutinnya itu yang divisi 2 kali sebulan.
Ini mau pelaksana sedikit. Ketua sidang izin menanggapi dari masukan Bufat mengenai pembuatan poster untuk kegiatan seminar atau lomba. Nah, untuk kegiatan seminar atau lomba ini mungkin lebih ke individual. Jadi mungkin kami dari Diklat kalau misalnya untuk kepentingan personal, tentu ini kita kembalikan personal ya Pak. Nah, kalau untuk Diklat sendiri ini memang publikasi nantinya memang hal rutin yang akan kita lakukan setiap tahun. Nah, setiap tahun kita akan tambah publikasi. Nah, tapi ini bentukannya adalah membantu anggota gitu Pak. Cuma kalau memang untuk ikut seminar dan itu bersifat personal, mungkin kami kembalikan ke personal saja Pak, ke anggota. Jadi itu adalah bagian dari kegiatan dari pelatihan atau seminar. Itu buat ini. Nah, nggak usah tulis. Jadi bagian kegiatan saya akan mengadakan lomba poster. Itu adalah bagian ketika kita mengadakan pelatihan, ya kegiatan itu isinya salah satu pelatihan dilakukan, kemudian ada kegiatan lain, lomba poster kah, itu kan? Nah itu dihitungnya nanti buat maksudnya, ya rinci dari kegiatan itu nanti, boleh? Oke, ya. Terima kasih Pak Ketua. Untuk usulan Diklat, jadi kan tadi dari perencanaannya itu kita mau melakukan seminar-seminar, pelatihan-pelatihan. Nah, mungkin kalau itu kan lebih untuk peserta dari luar gitu ya Pak ya. Mungkin melalui Diklat juga itu mungkin kita perlu merencanakan pelatihan-pelatihan yang untuk kita. Tadi kita kan sekarang sudah akan melakukan kredensial gitu ya. Jadi mungkin kita perlu meningkatkan kemampuan anggota kita. Mungkin kita kalau merencanakan bagi Diklat mungkin sekarang 2 gitu, angsur-angsur untuk melakukan pelatihan. Misalnya pelatihan TOT, pelatihan yang lebih tinggi dari yang kita punya sekarang ya. Misalnya sekarang kita punya dasar. Mungkin kita kalau ada pelatihan yang dilakukan oleh Inwakna DPP itu kita mungkin minta informasi ke DPP pelatihan-pelatihan apa saja yang sudah mereka rencanakan. Ada kalau nggak salahnya termasuk intermediate itu ada CDWCN, kemudian juga mungkin ada ITN seperti yang disampaikan Ibu Lina, itu mungkin sudah kita angsur untuk anggota-anggota kita ikut di pelatihan tersebut. Terima kasih. Jadi intinya usul Bunia itu adalah peningkatan kapasitas pengurus Ilmu Sumbar. Nah nanti rincian kegiatannya yaitu konsolidasi dengan pusat untuk TOP. Nah itu intinya. Ya ada. Peningkatan kapasitas pengurus. Jadi dan itu trainer itu kan bagian anggotanya. Tapi tinggal ngasih panduan aja, panduannya mau dipakai yang mana. Mau itu deluxe, kemudian super deluxe, nah itu kan sama nih mau internal, mau DM, apa sudah jelas seperti itu. Ya, itu dia jelas. Tuh, biar buat sih kalau offline sama dari boleh juga. Baju apa namanya? Oke, bisa ya? Pahe. Ya kan tadi Kawan, ya. soalnya hari ini minta cepat. Jadi kalau kita kan kita belum pernah pengalaman. Gimana bisa kurang kan ada jelas. Buat tim Ya. buat tim lagi. Ya buat tim aja itu tegannya, ya. Memang itu mungkin itu tembakan Nio rapat setiap sebulan 2 kali itu membuat pandang segera itu kan ada target itu. Ya. 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 Biar sisa kamunya dia hari ini minggu depan ada paket deluxe ya. Transfer ke BPP. Ya kan? Paket soma, paket basic, udah jelas ini sebenarnya berapa waktunya kegiatannya. Terima kasih kepada pimpinan sidang, Ketua DPW Mokna, Bu Lina atas kesempatannya. Kami coba dari bidang pelayanan untuk mempresentasikan program kerja yang sudah kami turunkan dari program kerja DPW Mokna. Nah,
Untuk program kerja DPW Imokna, yang pertama itu dari DPP-nya itu adalah membuat komunitas perawat praktik mandiri dan home care. Nah itu kita turunkan juga. Makanya dari rencana kerja kami itu akan membuat pendataan perawat yang berpraktik mandiri dan atau home care via Divom. Kemudian membuat grup Telegram dan membuat pertemuan rutin minimal 2 kali setahun ya online. Kalau bisa offline juga ya. Kemudian di sini mungkin belum kami tambahkan untuk pendataan itu direncanakan untuk pembagian area. Jadi kita memudahkan untuk pendataan. Bisa tolong ditambahkan tapi pendataan perawat berpraktek mandiri dan atau home care via satu berdasarkan area. Nanti mungkin areanya bisa kita sepakati bersama saat diskusi nanti. Sesuai areanya. Yang ini kata Nah, indikatornya itu adalah pendataan perawat yang berpraktik mandiri dan atau home care via Divom sesuai area praktek. Indikator di atas sesuai area praktek. Nah, kemudian kegiatan yang kedua itu melaksanakan podcast bidang pelayanan dengan membuat konten ketinggalan juga membuat konten YouTube, membuat konten pada YouTube DPW Imokna. Pada YouTube DPW Imokna ini akan bekerja sama dengan kalau di DPP mereka ada Infocom ya kawan. Kalau kita nggak ada ya Bu Lina ya. Jadi humas ya. Enggak, kalau kita lihat juga di SKDPP tapi kan mereka ada Infocom Bu. Itu kan baru SK baru. Iya, SK baru ya. Ada Infocom gitu. Jadi mungkin kita kolaborasinya kita tolong juga Bib, tolong diganti dan ke humas Bib. Yang Infocomnya tolong diganti humas Bib. Nah, kemudian ada jadwal podcast bidang pelayanan sebulan sekali. Mudah-mudahan terlaksana ya. Kemudian yang ketiga adalah panduan praktik mandiri perawat luka stoma dan kontinen. Ini kita sifatnya ada mensosialisasikan panduan yang sudah ada pada yang dibuat oleh DPP Imokna. Nah, kemudian selanjutnya adalah standar praktek perawat. Di sini juga kita menurunkan dari DPP karena standar praktek perawat luka itu juga akan disusun oleh DPP kayak standar praktek luka, stoma, kontinen itu dari DPP akan menyusun akan membuat standar praktek perawatnya. Nah, kita di DPW akan mensosialisasikan kepada teman-teman yang mempunyai praktek luka dan home care itu mengenai standar praktek perawat. Kemudian standar asuhan keperawatan juga akan disusun oleh DPP yaitu tentang standar asuhan keperawatan luka, bawah stoma, kontinen, sama semuanya juga sampai ke bawah. Kayaknya kita di DPW sosialisasi karena itu memang dari DPP sepertinya sudah akan menyusun semuanya panduan klinis perawatan luka, kemudian lanjut panduan klinis perawat stoma, panduan klinis perawat kontinen, sama buku saku. Buku saku di sini dari DPP akan menyusun buku saku perawat luka, standar istilah perawat stoma, dan standar istilah perawat kontinen. Nah itu nanti apabila sudah ada dari DPP kita akan mensosialisasikannya. Sekian presentasi dari bidang pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kita beri tepuk salut lagi. Lupa tepuk salut di kelompok ini. Gabungkan aja lah. Tepuk salut untuk kedua kelompok. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Masa dua kelompok? Berarti kan ada yang ngantuk, berarti kan itu ujian kalau tadi ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut.
silakan, masih banyak di belakang teh, ambil sendiri-sendiri. Ya, snack juga bisa, pesan lagi. Ya, ada masukan? Silakan Naswati untuk kesempurnaan dari bidang dikrit. Bidang dikrit bidang pelayanan. Insya Allah mampu laksana ya. Karena banyak tuh sampai standar asuh keperawatan disusun gitu. Sosialisasikan. Ya. Ya. DPP-nya udah ada ya, Bu Krisna? Belum. Mengusulkan berarti kita kan? Ya. Silakan. Baiklah, terima kasih pimpinan sidang ya. Jadi ada beberapa hal di sini kan bidangnya adalah bidang pelayanan dan mutu ya. Jadi untuk mutu itu biasanya kita harus memikirkan juga mutu dari anggota INWOKNA kita. Selain juga kita mutu untuk anggota-anggota yang lain yang masuk ke INWOKNA ya. Jadi untuk mutu itu mungkin ada beberapa kegiatan. Pertama kita harus menyusun dulu bagaimana profil dari anggota INWOKNA kita ya. Anggota INWOKNA kita berapa orang, kemudian apa profil bagaimana pelatihannya apa, kemudian kompetensinya apa di INWOKNA ini. Jadi nanti kita akan bagi anggota INWOKNA ini untuk area keperawatan luka dasar siapa yang sudah kompeten, yang untuk basic siapa, kemudian yang advance siapa, kemudian luka peminatannya ke inkontinen siapa. Nah, jadi kita buatkan profil anggota INWOKNA kita terlebih dahulu gitu, seperti itu untuk untuk bagian mutu ya. Kemudian yang kedua, para anggota INWOKNA kita yang membuka praktek ya, itu di lapangan atau melakukan praktek mandiri, tentu kita perlu apakah tindakan yang mereka lakukan itu sesuai standar enggak? Tentu kita lakukan audit nanti ya, itu untuk kedepannya gitu. Benar nggak pelaksanaan praktek sesuai dengan standar enggak? Sesuai dengan konsep enggak? Itu tuh nanti yang akan kita lihat, dan juga bisa sebagai dasar kita nanti untuk penelitian ya, adanya gap atau kita lakukan audit itu di INWOKNA kita juga. Kemudian kita juga yang ketiga melakukan penyusunan CPD ya, sesuai dengan area keperawatan luka di INWOKNA. Juga itu tugasnya bagian mutu di INWOKNA. Jadi susunlah CPD yang berkaitan dengan area keperawatan luka basic, advance, sama inkontinen ataupun luka stoma. Apa aja CPD yang mereka harus dapatkan, nanti berkoordinasi dengan diklat nanti antara mutu dengan diklatnya. Jadi kalau kemudian yang kelima ya, kita yang melakukan praktek mandiri di INWOKNA itu kita bisa jadi orang yang anggota INWOKNA kita yang udah advance itu bisa melakukan pendampingan kepada anggota kita yang baru basic misalnya. Jadi bisa melakukan pendampingan kepada anggota yang lain yang masih berada di yang basic lah gitu, yang advance atau yang intermediate, nanti melakukan pendampingan pada staf kita yang melakukan praktek mandiri yang itu atau butuh pendampingan gitu. Kemudian juga kalau biasanya kita menyusun SAK itu biasanya kita mendahului dengan penyusunan panduan asuhan. Pak, itu biasanya ada enggak panduan asuhan keperawatan kita untuk perawatan luka basic yang ini, atau kasus diabetes, atau kasus yang luka bakar atau yang lain-lainnya seperti itu. Mungkin hanya itu Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ati usulannya. Jadi ada usulan dari Naswati untuk bidang pelayanan. Ya, harus ada gambaran profil
pengurus sama anggota di Norna Sumbar. Ya. Kita punya website, Pak. Ya. Punya website kita. Belum ya? Belum ada. Sedikit. Ya. Nah itu ya itu di ya udah. Mas itu nanti. Luas nanti. Ya. Yang untuk sekarang ya. Buat profilnya ya. Menanggapi Pak Wawan, jadi kan di program kerja kita yang pertama adalah pendataan. Nah, kita mendata dulu siapa-siapa saja anggota yang mempunyai praktek mandiri. Nah, dari pendataan itulah baru kita bisa membuat data profil gitu dari anggota yang mempunyai praktek gitu. Kita buat form profilnya. Ya. Kita isi beranggota ini ya. Jadi yang target pendek sekarang itu minimal pengurus Dataan. profil. Ya. Pengurus harus data. Ya. Sebenarnya saya lebih dari ITM sudah saya. Tapi karena tidak berdapat profil, jadi saya buat basic aja. Ya karena Nestisnya ada buat itunya apa nama tuh formnya itu. Saya mau isi itu sebenarnya. Ini udah expired lah, jadi lagi isi. Ya, seperti itu ya. Oke. Mungkin Ada yang lain? saran Bu Sil, gimana ini yang podcast kita sama-sama pelayanan bersama Bu Sil? Karena saya di sini berduanya sama Bu Sil kebetulan yang hadir gitu ya, Pak Wawan. Nah, setelah saya inok-anongan Pak Wawan Di PW ya? yang membuat itu DPW podcast mana? DPW kita maksudnya? DPW Nukna. DPW Nukna. Oh gitu. Ya. Jadwal podcast 1 kali sebulan kayaknya. Oh, yang mampu laksana lah dulu. Yang mampu laksana. Karena podcast alatnya banyak. Ya. Atau sudah ada yang punya itu? Belum ada kan? Alatnya banyak. Belum. Kalau ke LSM sudah punya. Ya. Ya. Itu ya. Mungkin apa Nanti kalau sudah sebaiknya kalau mungkin minta saran juga dari semua yang hadir di sini, apakah perlu kita lanjutkan juga untuk program podcast ini atau kita pengen aja gitu? Ya, yang kedepannya buat aja 2027. Nah, 25 perencanaan aja. Di dikuning dulu gitu. Ya. Jangka panjang aja ya buat ya. Oke. Nah, kemudian yang menanggapi kata Bupati tadi untuk apa? Kita kan harus punya sebelum adanya standar asuhan keperawatan itu harus ada panduan asuhan keperawatan. Nah, di sini kan yang dari GPP juga itu kan ada. Jadi sifat kami di pelayanan ini memang kayaknya dari menunggu dari pusat semuanya itu ya. Memang seharusnya ada. Nah, itu dalam semuanya Bu, karena kan kita ada tuh SSK-nya ada gitu kan. Tapi kita tuh kan menunggu dari pusat, mereka kan bisa menunggu kita buat mengusulkan seperti tadi. usulan juga ya, bagi membuat usulan SAK. ya. Nah, kan juga ada di situ Bu, di program itu juga ada tuh di atasnya ya. Jadi semuanya membuat usulan tolong Bu. Nah, kalau kita lihat dari Inokna itu ada standar praktek keperawatannya, ada standar asuhan keperawatannya, ada standar klinis perawat UPA, gitu, PKPL sama Inokna gitu kan istilahnya gitu. Banyak istilah banyak gitu. Berarti usulan semuanya. Tapi kalau usulan kita usulkan semua dari kita, berarti kan kita kembalikan ke kita, mampu nggak kita gitu ya? Sebenarnya kalau boleh saja kalau BPP nanti perwakilan bisa saja ketika rapat-rapat hari ini, ketika rapat-rapat pusat kita bisa membawa sudah ada bahan ya bisa. Ya, Pak Ketua, mungkin kalau bisa diusulkan juga, cuman mungkin dari tim Mutu juga perlu membuat prioritas mana yang rasanya lebih penting untuk dilakukan. Mungkin kalau sudah ada yang di BP membuat, nah kalau kegiatan kita yang lainnya sudah oke, mungkin ya itu mungkin
itu yang kita prioritas dulu karena belum ada yang memikirkan. Tapi kalau udah ada yang memikirkan, udah ada PAC-nya kan ya, PAC-nya tuh DPP ya. Jadi mungkin yang prioritas lain yang kita lakukan mungkin kita yang di kredensial tadi. Jadi mungkin mana yang jadi prioritas dulu. Kalau udah ada PAC-nya mungkin gitu. Izin Ketua Sidang, saya setuju dengan Bu Nia. Mungkin yang nomor 1 aja dulu kita, nomor satu. Nah, ini aja dulu kayaknya deh. Membuat komunitas, praktek mandiri, data Di dalam edukasi hukum itu di sini kami berencana untuk mensuplai dan memfasilitasi tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum dari sosialisasi peraturan dan perundangan terkait standar pelayanan dan kewenangan dari DPP Yogyakarta. Mungkin bisa kami untuk sosialisasi di saat bulan Agustus dan berkelanjutan hanya dalam perjalanan. Dan advokasi hukumnya itu konsultasi dalam rancangan dan perumusan panduan advokasi hukum bagi anggota yang bermasalah pada organisasi profesi dan advokasi pada hukum DPP. Nah, ini mungkin juga berjalan dalam waktu mulai dari Agustus ya Fit ya, kita untuk mencari informasinya. Dan untuk hukum organisasi ini itu menginventaris database instruksi praktek mandiri dan dalam waktu berjalan mulai yang ada di Sumatera Barat ini. Ini juga ada menyangkut tadi di dalam program kerja dalam pelayanan. Dan setelah itu mengkoordinasikan penerbitan SKP, pelatihan atau workshop dengan organisasi profesi mulai dari bulan Agustus 2023. Dan setelah dilakukan kegiatan, kami di sini akan mengevaluasi dan monitoring penerbitan SKP yang telah diberikan oleh penyelenggara eksternal seperti PPNI lainnya. Dan mungkin itu atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain dari divisi lain kepada kami. Terima kasih. Oke. Yang pertama, kalau di hukum itu sudah di-kop oleh organisasi profesi PPI, cuman yang kita ikatan himpunan ini memastikan bahwa memang kita sudah terdaftar di anggota PPI. Nah, kalau sudah terdaftar, Masya Allah bisa, cuman ibaratnya menghubungkan kita ini kalau bermasalah dengan organisasi profesi PPI, baik yang di tingkat kota maupun tingkat wilayah kita. Karena memang udah janji itu PPNI kalau ada masuk hukum asalkan dia anggota PPNI, aplikasi PPNI sudah ada yang siap turun gitu. Tapi pastikan dia anggota, kita ini anggota PPNI cuma enggak. Nah kalau enggak, nah itu. Terutama yang membuka praktek mandiri, kalau udah buka praktek saya rasa pasti, karena dia dapat surat rekomendasi. Nah itu salah. Jadi tidak terlalu berat gitu, konsolidasi saja sama DPW, ya DPW PPI. Kalau udah ini aman salah yang hukum. Karena udah secara nasional kita udah dilindungi, udah advokat kita. Kalau masalah advokat langsung turun gratis, ya konsolidasi yang pasti gitu ya. Ya itu saja mungkin. Silakan Bu Nes ini Fatmawati. Terima kasih Ketua Sidang ya. Mungkin benar kata Pak Wawan ya selaku Ketua Sidang bahwa untuk praktek pelaksanaan asuhan baik itu di PPNI itu udah ada standar yang mengaturnya untuk pelaksanaan tapi kita di Inwokna tentu yang melakukan praktek mandiri juga mempunyai sebenarnya aturan-aturan yang kita susun sendiri ya, tapi berlandaskan dari regulasi yang ada di dari PPNI ya, karena kita kopnya adalah perawatan luka. Bagaimana nanti kita melindungi dari anggota kita yang melaksanakan pelanggaran ataupun kelalaian, istilahnya ada juga yang melakukan tindakan malpraktek misalnya. Ya, jadi kita buatlah hal-hal yang seperti buku saku. Ada buku saku tentang luka di Inwokna yang berisi standar-standar dalam melakukan
pelayanan praktek mandiri misalnya. Dia kategori melakukan yang ringan, sedang, dan beratnya. Kemudian apa sanksi yang didapatkan jika melakukan praktek mandiri tidak sesuai standar perawatan lukanya, seperti itu. Kemudian juga selain itu identifikasi siapa saja anggota yang bermasalah dalam melakukan praktek, sehingga kita dapat setelah tahu kita anggota-anggota yang melakukan kelalaian dalam praktek, tentu kita apa langkah selanjutnya setelah kita identifikasi, tentu kita berikan sanksi atau apa. Jadi ada acuan bagi kita, karena setiap perhimpunan itu kan beda-beda spesifikasinya. Jadi seperti itu Pak Wawan, memang acuan kita tetap dari standar profesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari bidang kerjasama dan humas untuk menyampaikan rencana kegiatan. Kami mengambil dari turunan dari departemen. Kalau dari DPW itu ada turunan kegiatannya itu dari Infokom, kemudian dari bidang publikasi untuk kegiatannya, karena antara susunan pengurus dari DPW pusat, pengurus pusat dengan wilayah terdapat perbedaan Bu Lina, jadi kami turunkan dari yang bidang informasi komunikasi dan publikasi tadi, mana yang kami rencanakan itu ini juga melihat dari yang dipaparkan dari bidang diklat. Untuk jurnal, karena direncana berkoordinasi dengan bidang diklat, itu direncanakan akan ditampilkan 1 kali dalam periode kepengurusan ini, dan akan kita coba publikasikan. Kemudian terkait dengan rencana kedua, itu ada sosialisasi di medsos. Kegiatan itu terpublikasinya kegiatan Inokna pada YouTube Inokna Sumbar, itu direncanakan diupdate minimal 1 kali dalam sebulan. Kemudian terpublikasinya kegiatan Inokna di IG Inokna Sumbar, kami rencanakan itu terpublikasi 1 kali dalam sebulan. Kemudian untuk kegiatan nomor 2 ini, ketika kita rujuk ke perencanaan yang ada di turunan dari kegiatan pusat, itu mirip sebenarnya dengan kegiatan pada poin yang di tampilan ini. Itu pada bagian teman Infokom yang poin nomor 3, mungkin bisa diturunkan sebentar deh. Itu di bagian nomor 3, apakah itu nanti kita gabungkan saja, karena di sana di membuat IG dan FB itu minimal ada postingan 1 kali dalam sebulan. Itu ada di poin yang rencana Infokom, yang di sana ada nomor urut 3, tertulis memberikan konten edukasi, poster luka, pelatihan kompetensi luka, kata motivasi, atau peringatan hari besar, sehingga IG-nya bisa tetap aktif 1 kali dalam sebulan. Apakah perlu kita gabung dengan yang di atas tadi? Ini di atas itu poin nomor 2 itu, apakah kita jadikan satu kesatuan saja? Karena prinsipnya sama, 1 kali dalam sebulan ada postingan. Apakah itu berkaitan dengan diklat
apakah berkaitan dengan jurnal atau hanya tentang ucapan peringatan hari besar seperti itu. Kemudian untuk kegiatan berikutnya itu mengikuti workshop penulisan case study, systemic review, literature review, atau penulisan itu rencananya cuma satu kali per tahun ya Bu, kita untuk mengikutinya. Mungkin bekerja sama, apakah kita carikan sponsor bekerja sama dengan bendahara agar ada yang ikut dalam kegiatan tersebut. Kemudian di kegiatan Infokom pada poin nomor 1 itu terkait dengan website. Kita belum punya website. Kalau memang kita akan membuat website, tentu ada anggarannya. Kalau tidak, kami berfokus pada FB dan IG saja untuk informasi dan komunikasi kegiatan dari Inwokna. Kemudian poin nomor 6 di sana itu untuk WA kita sudah, tapi Telegram belum. Jika memang jumlah peserta atau anggota Inwokna bertambah, mungkin kita akan tambahkan dengan Telegram karena di sana jumlah pesertaan lebih banyak daripada WA. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Mohon masukannya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari bidang kerjasama dan humas. Baiklah, kita buka dulu. Setelah kita perhatikan tadi, mungkin ada usulan nih dari Naswati. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang ya. Baiklah, tadi banyak sekali rencana kegiatan yang disampaikan oleh bagian departemen publikasi ya. Tapi yang jelasnya semua kegiatan yang dilakukan oleh Inwokna itu untuk publikasi dan dokumentasinya itu adalah tanggung jawab departemen publikasi ya. Yang kemudian yang kedua mungkin supaya Inwokna ini dikenal orang ya, terkenal maka tak sayang makanya tak cinta ya. Jadi kita membuat bagaimana orang itu interest kepada Inwokna, itu salah satunya contohnya, dan juga bisa menghasilkan uang. Contohnya TikTok affiliate ya, mungkin Habib tahu tuh, Iwan tahu tuh ya, TikTok affiliate ya. Kita buat kayak saya pernah lihat TikTok perawatan muka yang siapa itu, kebetulan dia mahasiswa saya. Jadi dia membuat misalnya kalau ke pasien ini 6 langkah gitu. Jadi kita Inwokna juga bisa buat itu, ini jenis-jenis muka ini satu TikToknya misalnya. Kemudian ada lagi kalau perawatan muka ini gitu kan. Jadi orang dengan melihat itu dia banyak subscribe kita. Jadi kalau si Habib udah bisa TikTok affiliate, itu juga bisa pendapatan dari Inwokna itu sendiri kemudian ya. Kemudian untuk sub publikasi ya, itu juga kita harapkan dapat membuat kaleidoskop
ya, mulai dari awal kita berdiri sampai akhir tahun. Biasanya kan tiap tahun ada kaleidoskop gitu. Jadi dibuatlah nanti video, kemudian apa, mulai kegiatan kita pelantikan, mulai kegiatan kita seminar, lalu kemudian kita pelatihan, ataupun kegiatan kita akhir ini. Jadi orang akan semakin mengenal Inwok6 sehingga mereka merasa tertarik untuk bergabung ke anggota kita. Jadi yang publis ini dia men-share gitu istilahnya, supaya semua orang tahu. Orang nggak tahu jadi tahu, sehingga mereka berminat untuk masuk ke Inwok6 kita, ya. Kemudian untuk kegiatan workshop itu mungkin kopnya dari Subdiklik nantinya, cuma nanti koordinasi antara mungkin pelatihan yang diinginkan oleh publikasi, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wati atas tanggapannya. Baiklah, mungkin kita ke ke bidang kerjasama dan humas. Banyak sekali tindakan yang rencana kegiatan yang akan kita laksanakan. Mungkin kalau untuk saat ini kan adalah masanya IG, TikTok dan juga FB. Kalau FB mungkin kayaknya udah mulai mundur kayaknya. Cuma mungkin kita bagusnya sih kita maksimalkan aja TikTok dan juga Instagram. Jadi mungkin bisa ditambah mungkin yang sekarang akun IG siapa tuh Bu Sek Rosi? Ya berarti kita bagusnya kita tambah pemilik akun itu ada 2, satu dari Humas dan juga dari Sekretaris DPW. Jadi kalau misalkan ada konten-konten yang akan kita share itu bisa langsung dengan berkoordinasi dengan sekretaris tentunya. Kita sudah punya FB, sudah. Kalau menurut kita sih, kalau untuk ratingnya udah mulai menurun untuk FB, tapi tetap juga kita share bagusnya di FB. Karena umumnya di Sumbar itu masih dominan dengan FB kayaknya. Tapi kalau untuk anak muda kayaknya udah mulai dengan Instagram juga TikTok. Bagus sekali itu usulan dari Bu Naswati tadi, kita ke sosmed dan juga sudah diusulkan dari bidang kerjasama. Mungkin itu yang perlu kita keep. Nah, tentang website tentunya kalau yang untuk yang gratis itu biasanya iklannya banyak ya, Bu Kabitnya. Tapi bagusnya sih untuk jangka pendek kayaknya kita belum perlu website. Atau bagaimana ini tanggapan dari Ibu semua? Website memang bagus, tapi kalau untuk menghasilkan yang bagus itu tentunya berbanding lurus dengan harga dan biaya tentunya. Kalau misalnya yang gratisan sih umumnya iklannya juga banyak. Tapi bagusnya kita dominan di Instagram dan juga FB dan juga TikTok. Kemudian kaleidoskop, ya silakan Besi. Kalau saya setuju dengan website TikTok Ya. Tapi untuk melihat sebuah profil, orang jangan ke website, enggak ke TikTok, enggak ke mana gitu loh kan. Melihat profil, oh Inwok6 ini enggak ada ke ini gitu loh kan. Dan maka kita langsung lah dulu bikin website, nggak perlu harus berbayar. Website sederhana aja dulu, website sederhana aja dulu. Kita tampilkan pengurus kita di TikTok, ada pengurus, ada ini gitu loh. Tampilkan pengurus, kemudian tampilkan yang gratis dulu gitu loh kan. Kita buatkanlah program kerja kita, divisi-divisi kita siapa orangnya, wajahnya siapa, baru nanti menjualnya bisa di website, bisa di TikTok, bisa di mana saja gitu loh. Jadi kita nyambung gitu loh. Iya, untuk program-program kita di sana semuanya, video kita semua di sana di website. Jejak juga nampak. Betul, Ya. yang jejak kita juga banyak ya. Pahe-pahe banyak. pakai ke sana nanti itu. Tapi hemat bisa ya. Iya, jadilah mungkin Habib tahu Habib ya, yang website yang sederhana, blog aja dulu gitu loh kan. Nanti kalau udah bagus, kita migrasi nanti ke betul, suruh masukkan gitu aja. Sesuai dengan nanti koordinasi juga nih dengan Bu Esi nanti ini bagian hukum nanti ya. Bagian kerjasama humas nantinya untuk website. Kemudian konten edukatif. Bagusnya sih edukatif ini kita kerjasama juga dengan setiap bidang. Karena nantinya kalau hukum nanti rontok rambutnya bikin konten ini bentuknya memang sederhana, tapi
proses pembuatannya emang rumit gitu. Jadi bagusnya misalnya dengan bagian diklat, tentukan misalnya bagusnya diklat ini apa yang akan kita bagian diklat apa yang akan kita tampilkan. Kemudian bagian kredensial misalkan mungkin kerjasama. Jadi humas dan tiap-tiap bagian juga kerjasama dan nantinya kita mintakan apa saja konten yang akan kita tampilkan. Kemudian apa itu? Meminimalkan konten pada itu mungkin tadi sudah disampaikan juga dari Tisna tadi ya, konten tadi ya. Mungkin itu mudah-mudahan dari pelayanan, mudah-mudahan nanti untuk jangka panjang itu bisa terwujud. Kemudian mengaktifkan grup WA dan Telegram itu untuk apabila kita sudah membuka keanggotaan luas nantinya untuk jangka panjang juga. Bagaimana lagi? Oke, mungkin itu ya kaleidoskop tadi mungkin PR juga nih mudah-mudahan tahun 2023 Desember kita juga udah ada kaleidoskop juga. Jadi 2 tahun sejak kepengurusan 2022 sampai Desember 2023. Jadi apa saja kegiatan yang sudah kita laksanakan, kemudian sudah berapa menelurkan praktik keperawatan. Mudah-mudahan virus praktik keperawatan ini bisa terlaksana bagi seluruh anggota Inwokna nantinya. Nah, mungkin itu aja untuk bagian kerjasama. Mungkin ada tambahan yang lain? Mau menanyakan tadi terkait yang ada di kaleidoskop. Bukan untuk kita merangkumnya. Poin nomor 2 di bagian di bidang apakah kita gabungkan saja jadi satu. Poin nomor 2 di untuk publikasi dan poin nomor 3 pada bidang komunikasi kita gabungkan saja jadi satu karena isinya mirip, hanya saja di publikasi itu fokus pada jurnal. Apakah perlu untuk kesimpulan nanti di program kerja kita digabungkan saja yang nomor 2 ini dengan yang kita gabungkan jadi satu. Kita gabungkan aja, cuman kita nanti akan bedakan mana yang kita untuk publikasi. Misalnya publikasi tadi kita apa tadi? Publikasi kita lebih ke ilmiah. Ke ilmiah. Bagusnya sih kita gabungkan aja, cuman kita pisahkan antara kita poinnya kita pisahkan mana yang edukatif, mana nanti hubungannya dengan ilmiah. Karena kan isinya kan sama itu. Kita kan ada memaksimalkan website, medsos juga ada tadi di bagian publikasi juga sama. Kita gabungkan saja. Ya. Ya silakan kita bungkus atau bagaimana? Bungkus ya, Bapak Ibu semua. Nah, 2 konten setiap bulan. Nah, sanggup nggak ini kita ini bagian awak ini pokoknya mau ke badan coba bayang. Nah, kira-kira sanggup nggak? Jangan sampai gara-gara koko sakit hijau jadi. Kalau sakit hijaunya aduh beknya, kalau sakit hijau benar aduh beknya. Dua kali setahun. 2 kali setahun, 1 per semester. Atau kalau misalnya boleh usul nih bidang publikasi, kita kan di sini ada 1, 2, ada 5. Kita ada 5 bidang. 5 bidang. Kita mintakan aja tiap bulan itu 1 per bidang. Jadi artinya setiap bulan kita punya konten yang akan kita share. Nah, misalnya yang untuk bidang kredensial ada 1 yang akan ditampilkan. Kemudian bidang diklat nanti ada 1. Jadi istilahnya dalam satu tahun ini sekarang kan sudah bulan Mei. Jadi minimal 1 bidang 1 konten untuk bisa kita menjelang Desember kita bisa share di medsos. Jadi biar nggak keriting rambutnya nanti ini kita publikasi. Kalau dituliskan saja tetap 2 kali, nanti kita realisasikan 5 kali gimana? Iya jangan, karena nanti tersesuai jadi persentase dari perencanaan yang kita buat itu 50%. Jadi ya 1 kali aja kita untuk bayar. Ini tahun nih, tidak bulan? 1 kali setahun. Nah, 2 kali dalam setahun. Berarti 1 kali 6 bulan. Kalau misalnya bagusnya sih jangan sekali setahun 2 kali. Berarti kan tiap semester kita 1 postingan. Kok tempi tipenya rating mah biko.
Bagusnya sih 1 kali sebulan untuk dalam satu bidang 2 kali mempersiapkan postingan, istilahnya 1 bulan 1 postingan bergantian di bidang. Tapi kayaknya Bu, Iya. kita ukur sama bayang-bayang kita. Kita kan sibuk semua. Kadang-kadang kalau untuk bikin konten itu cari artisnya juga. Siapa yang menyeramkan. Tidak apa-apa 2 kali setahun aja lah. 2 kali setahun. Berarti kita list aja berarti siapa yang akan membuat konten bidang mana. Ya silakan Bir. Ya. Flyer juga boleh ya. Flyer juga boleh. Nah, iya Bu. Kalau konten itu biasanya ada bisa nggak itu ya, misalnya pembelajaran tentang luka aja, 5 warna dasar luka, 3 warna dasar luka, dah. Berarti tidak mesti audio visual, dengan kata-kata aja cukup. Gambar juga cukup. Kita kasih gambarnya. Untuk tahap awal ya Bu ya. Kita maksimalkan juga aplikasi apa yang ada di HP Jadi aja. saya setuju jangan 2 lah ya, 3 atau 4 kali dalam setahun gitu. Iya. Ya, Atau gini Bu, ibu-ibu semua, ini kan sudah bulan Mei, Juni itu berarti kita ada waktu sekitar 7 bulan. 1 bidang 1 aja kontennya, dah cukup sampai Desember 2023. Berarti kita ada 5 konten. Dari materinya bisa Materinya. Dan satu lagi mungkin Ya silakan Bu. Tadi saya lupa ya, webinar, seminar, mungkin dimunculkan berapa kali setahun terserah. 1 bulan saya diskusi sama Bu. Jadi tadi pengamas contohnya deteksi dini luka tekan, deteksi dini luka diabetes, pengamas kan bisa dikerjakan. Atau kita kasih free lah misalnya jadi narasumber ke RSUD, narasumber ke ini kan bisa saja itu pengamas itu salah satunya. Tapi dengan catatan ada kriteria nanti kita bikinkan. Yang seperti safarinya ilmunya hanya 2 jam atau berapa. Itu ambil yang pembicara di situ. Itu salah satu penarik sebenarnya. Nanti kalau mereka ini nanti kalau ingin ilmu lebih bagus di pelatihan. Nah, ada iklan. Iya, ada iklan. Berarti kita melaksanakan ini ya pengabdian masyarakat. Ya, 1 kali pelayanan setahun. kayaknya tuh ya, pelayanan ya. Misalnya ya di Car Free Day atau deteksi dini kan dulu ada tuh deteksi dini luka diabetes. Yang ringan saja, ringan saja. Nah mungkin perlu di bendahara ini kita perlu baju lapangan lah, kok rompi lah atau apa lah ya. Rompi lah ya yang perlu kita ini kan. Berarti minta tolong Habib tambahkan ke pelayanan ya Bu Bidang. Iya, perlu itu kayaknya. Program pelayanan ya kita tambahkan Bib. Tambahkan di pelayanan Bib. Minta tolong tambahkan itu untuk pengabdian masyarakat. 1 kali setahun aja Ibu ya. Atau berapa bagusnya? 2 kali. Atau per triwulan. Untuk tahun ini situasional semester ini sekali aja. Ya. Semester ini sekali aja. Kan kita bisa lihat di yang situasional. Kalau situasional kita ada rencana. Itu bagian dari promosi sebenarnya. Jadi bagian dari promosi sebenarnya pengamas itu. Karena Berarti per semester aja atau kita bikin? nanti ada iklannya klinik hidroponik sama luka di Padang Panjang. Itu iklan loh nanti Bu. Di stand itu ada klinik di ini itu kan iklan nanti itu. Kemudian kliniknya itu sebagai promosi. Kalau mereka naruh uang kasih uang. Oke. Jadi bisa jual produk juga. Iya, jadi bisa seperti itu. Kalau misalnya masih mau pas sambut silakan nanti kasih ke bendahara berapa gitu. Nanti hitung-hitungannya bisa nanti. Masuk juga program kerja Bu Esi untuk Jangka panjang gitu kan, itu jangka panjang. Jadi kan misalnya di Padang ada Car Free Day, di Bukit Tinggi ada Car Free Day, iya kan? Enggak situasional, jadi kita sudah bikin pengamasnya itu. Memang butuh hal-hal ringan, mau cek gula darah, deteksi luka diabetes atau apalah ya. Tapi ada nanti iklan dari situ. Melaksanakan pengabdian masyarakat di pelayanan.
yang kemarin itu kayak Niwi itu bagus. Nanti diadakan lagi. Kalau misalnya tahun ini kita udah, tahun ini kita udah ya belum ya? Tahun ini kita belum ya? Belum. Apa lagi nanti jangan sekarang. Berarti kita tambahkan juga berarti untuk diklat melaksanakan webinar. Karena begini, kalau M Jamil memang iya dia naik jenjang karir mereka butuh pelatihan. Tapi kalau ada rumah-rumah sakit tertentu mereka butuh seminar. Jadi kalau kita putuskan bangsa pasarnya hanya pelatihan, matilah orang itu, tidak bisa diambil. Sedangkan topik luka dan stoma itu booming sebenarnya. Itu adalah satu kompetensi klinis yang dikuasai yang dasar ya, apalagi perawatan luka ya. Jadi jangan dihilangkan perawatan. Webinar maksud saya, webinar, workshop itu jangan dihilangkan. Karena rumah sakit kan nggak semuanya seperti M Jamil kenaikan jenjang karirnya harus pelatihan. Rumah sakit daerah masih berlaku ya, kita lihat sama ini ya masih berlaku workshop, masih berlaku seminar, masih berlaku kan ya? Kalau memang harus ada pelatihan 20 Oh iya nggak apa-apa, itu kan untuk RSUD itu yang tempat itu siapa tahu masih seminar kan ya? Masih seminar, karena tidak ya SKP-nya itu masih seminar. Belum lagi STR nanti. Jadi jangan ditutup. Karena dia ada promosi latihan. Jadi ada ya. Jadi kayak gratis ada gratis. Nanti mau sertifikat baru bayar. Jadi gitu. Lakukan pengawasan masyarakat per 1%. Diklat program diklat nanti saya bilang lagi. Kemudian kita buka lagi di bidang divisi diklat. Belum. Diklat. Pelaksanaan webinar. Diklat pelaksanaan webinar. Webinar, seminar, workshop. Setahun. 1 kali setahun. Minimal 1 kali setahun. Oke, baiklah untuk divisi kerja sama dan humas sudah kita bungkus tadi ya, Pak Ibu ya. Ya, kita berikan apa tadi? Salut. Salam salut. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut salut. Salut salut. Salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak pimpinan sidang. Untuk program kerja dari sekretaris sebenarnya kami hanya merangkum dari divisi-divisi lain. Dan ini targetnya belum bisa kita tentukan waktunya. Setiap surat yang masuk bagaimana balasannya, sebaiknya 3 hari atau beberapa hari ketika surat masuk dari DPP atau PPNI terkait tindak lanjut atau koordinasi dari himpunan. Nanti kita sepakati saja. Yang ketiga yaitu melakukan pencatatan dan pemeliharaan inventaris. Ini inventaris himpunan juga akan menindaklanjuti apa saja kebutuhan dari himpunan. Nanti koordinasinya dengan bendahara terkait juga dengan keuangan himpunan. Lanjut ke bawah. Koordinasi kegiatan. Ini adalah anggota organisasi nomor 2. Anggota organisasi ini maksudnya mungkin koordinasi dengan divisi humas atau kerjasama terkait perekrutan, bagaimana bentuknya, bagaimana mekanisme dari perekrutan anggota. Ini kita akan koordinasi saja dengan bagian humas dan kerjasama. Pada dasarnya sekretariat hanya melakukan pendataan, pencatatan untuk setiap anggota. Yang kedua, membuat data dan pencatatan anggota sudah pasti, sekaligus membuat rekapan
juga ini dari divisi diklat, rekapan dari setiap profil pengurus terkait dengan sertifikasinya apa. Ini nanti hubungannya adalah permintaan fasilitator koordinasi dari berbagai PPA himpunan lain atau dari PPNI untuk permintaan jadi narsum. Yang ketiga adalah koordinasi kegiatan sekretariat, yaitu penyelenggaraan rapat pengurus rutin. Mungkin kita seharusnya melakukan rapat pengurus di luar nanti dari rapat-rapat divisi secara internal dari tim divisi lain, tapi kita mestinya harus berkumpul secara rutin untuk rapat pengurus. Berapa kali dalam setahun nanti akan kita sepakati dengan Ibu Pimpinan Sidang bagaimana baiknya, itu juga tergantung dari kemampuan kita untuk melakukan rapat. Yang kedua, memfasilitasi legalisasi pengurusan surat menyurat ke DPP PPNI, DPW PPNI, serta DPP Inwokna terkait dengan pengurusan SKP, pengurusan Saktikom, sertifikat kompetensi, serta hubungannya nanti surat menyurat koordinasi lainnya ke pusat. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak lain untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Ini dia adalah MOU yang akan kita lakukan dengan pihak luar, pihak ketiga, bisa saja instansi lain. Apa bentuknya nanti, ini kita akan sepakati. Mungkin Ibu Ketua juga sudah ada beberapa ide di kepala beliau untuk menyampaikan sarannya nanti. Terus yang terakhir poinnya, pembuatan media promosi dan medsos. Ini hubungan koordinasi dengan humas dan kerjasama, di mana kita sudah mempunyai IG, sudah mempunyai YouTube, sudah mempunyai Facebook. Jadi bisa saja itu kita lebih manfaatkan bagaimana keaktifannya, karena selama ini dianggap mati suri, kadang ada kadang enggak, atau kita tambah lagi dengan TikTok. Itu adalah nanti kita minta bantuan juga untuk semua ide-ide kreatif dari semua divisi. Tapi tetap dari ketua pimpinan sidang tadi adalah sarannya menambah menambah satu orang lagi atau beberapa orang yang bisa akses ke medsos ini. Jadi ketika satu atau dua orang tidak bisa, yang lain bisa melakukan media promosi. Itu sekian dari divisi dari sekretariat program kerjanya yang sudah menjadi acuan dari pusat. Terima kasih. Kalau ada saran dan usulan akan kita tampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bisa kita selesai jam 2:05 ya, penutupan oleh Bu Lina. Oke. Alhamdulillah kita ucapkan rapat kerja kita sudah mendapat suatu bentuk wujud kesimpulan sampai dengan diskusi mengenai keuangan. Tapi ada satu ini, saya usul yang sekretariat kita itu bagusnya dipindahkan ke praktek mandiri yang ada Kota Padang. Jadi bisa kita pasang pelang. Nah, Rosi, jadi kita sama-sama buat pelang nanti iuran, kemudian pasang pelangnya. Kita tuh Pak Bulina loh. Tapi kan jauh. Jadi kita rapat nanti rapat di Pak Rosi. Dia belum ada sendiri di bawah. Bisa rapat. Aja di sana nanti kita rapat pelang kita di sana, alamat di sana kalau orang. Rosi kesediaan ya. Bila perlu kita jadikan sebagai tempat praktek pencontohan ke Rosi itu dia karena di sana ini. Tadi kan rumah sakit Mutiara Bunda. Jadi pelang sekretariat Indokna Sumbar itu Padang, kemudian di atasnya praktek mandiri Rosi. Nah, ini kan jelas itu nanti sekretariat. Benar harus sampaikan Bu Ici gitu ya. Kalau Rosi bersedia bagus sekali. Mau bersedia tidak bersedia itu resiko jadi sekretaris. Dia jadi semua boleh. Iya lah, ini sekretaris bisa di mana panggilan sih, panggilan di rumah. Iya.
Setuju. Dan kita putuskan ya, mana mestinya pulang. Mengambil sertifikat Jamil Pak. Oh iya, kita putuskan ya. Nanti ada ancang-ancang tuh Bu, kita buat pulang Bu. Tidak usah banyak kita dari kayak spanduk ini tapi di papan terus tempelkan aja kalau nggak berumur kita ganti lagi. Daripada mahal kalau pakai yang situ kan mahal. Mungkin ada tempat setel DPW kita ada gitu. Oke, kita setuju ya? Oke. Kesimpulan dari masing-masing bidang itu nanti akan kami simpulkan, tidak bisa kami bacakan tapi acara sudah dibuat itu saja ya. Kemudian kami tutup rapat kerja ini dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanda tangan ya, tapi jangan amplop deh yo.